Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amin ya rabbal alamin. Eh, Bapak Ibu semuanya, di malam hari ini insya Allah kita akan sama-sama melanjutkan untuk materi Al-Munir 2 ya. Insya Allah dalam 16 pertemuan ke depan kita akan membahas eh, di level 2B ini ya. Jadi mungkin seperti di Al-Munir 1 dulu ada sampai level 1C karena Al-Munir 2 ini materinya lebih banyak. Nah, nanti kita tidak tahu sampai sampai mana gitu. Intinya 2 bulan nanti kita evaluasi dengan ujian. Eh, Malam ini insya Allah kita masuk materi di Amil Jazm ya. Nah, tetapi sebelum itu saya ingin memberikan pengantar dulu untuk mereview materi kita yang kemarin yang materi itu ada hubungannya dengan Yang Amil kecil. Jazm ya malam hari ini. Nah, Ya, nanti emang jika ada bukunya tuh hal yang ingin ditanyakan lemperannya satu terkait satu dengan lembar, satu lembar itu materi yang kecilinnya. sedang Jadi kalau ada berlangsung, itu 2 lembar untuk satu halaman. maka Terus nanti bisa satu halaman itu langsung. ditanyakan langsung ya. Tidak harus menunggu sampai selesai apa namanya materi seperti ini. Saya mulai insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannif Ustaz Jafar. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kita masuk di bab pengantar ya sedikit tentang alamatul i'rabi lil af'al ya. Tanda-tanda i'rab untuk fiil. Nah, kita bahas tentang fiil mudhari. Karena malam hari ini kita akan bahas tentang amil jazm. Amil jazm itu kan masuknya ke fiil mudhari. Maka kita harus tahu tentang apa tanda jazmnya fiil mudhari. Nah, fiil mudhari kalau dilihat dari huruf akhirnya, maka dia terbagi menjadi 3. Satu, ada fiil mudhari yang jenisnya sahih akhir. Sahih akhir itu apa? Sahih akhir itu adalah fiil mudhari yang akhirnya bukan huruf mad. Kalau dalam bahasa tajwid ya, mungkin bisa lebih memudahkan. Atau bukan huruf ilat. Huruf ilat itu alif, waw, iya. Nah, contohnya misalnya yadhabu. Nah, ini berarti masuk kategori fiil mudhari sahih akhir dia. Karena akhirannya kan ba. Ba ini kan bukan alif, bukan waw, bukan ya. Nah, kalau kategori sahih akhir, maka dia dirofa dengan dhammah. Makanya dibaca yadhabu. Ketika dia nasab, maka nanti menjadi yadhaba. Yadhabu, yadhaba. Ketika jazm, dia menjadi yadhab. Tanda jazmnya sukun. Kalau tanda nasabnya dia fathah. Ini untuk yang sahih akhir. Kemudian berikutnya ada yang masuk kategori jenis mu'tal akhir. Nah, mu'tal akhir ini berarti si fi'il mudhari akhirannya adalah satu huruf alif, baik alif tegak lurus ataupun alif bengkok misalnya. Waw atau ya. Contoh yang akhirannya alif misalnya yakhsha. Yang akhirannya waw contohnya yada'u. Yang akhirannya ya contohnya adalah yarmi.
Untuk yaksha, maka tanda rofaknya nanti dengan domah muqaddaroh nanti. Domahnya muqaddaroh. Domahnya tidak nampak. Tanda nasabnya adalah fathah muqaddaroh. Lan yaksha. Tanda jazmnya membuang huruf ilat. Lam yaksha. Jadi dibuang si alifnya. Kalau kategori mu'tal akhir. Untuk yang wau, rofaknya dengan domah muqaddaroh. Nasabnya fathah biasa karena ringan diucapkan lan yada wa muncul. Nah, ketika jazm dibuang huruf ilatnya. Hazful ilah. Lam yada'u. Untuk yang ya ketika rofa dia domah muqaddaroh. Kenapa dikatakan domah muqaddaroh? Karena domahnya nggak nampak. Ketika nasab fathahnya muncul karena ringan diucapkan lan yarmiya. Ketika jazm dibuang huruf ilatnya. Lam yarmi. Nah, kemudian yang ketiga masuk kategori jenis fi'il mudhari af'alul khamsah. Nah, lebih mudahnya mengenali af'alul khamsah itu adalah fi'il mudhari yang akhirannya alif nun, waw nun atau ya nun. Contoh yang waw nun misalnya yadkhuluna. Aslinya kan yadkhulu. Kemudian menjadi yadkhuluna bersambung dengan domir waw ya. Menandakan pelakunya banyak laki-laki. Nah, ketika nasab, nunnya dibuang. Jadi tanda nasabnya itu bukan fathah, tetapi membuang nun menjadi lan yadkhulu. Jazmnya juga sama, adalah hadfun nun, membuang nunnya menjadi lam yadkhulu. Nah, ini tentang fi'il mudhari. Jadi nanti ketika kita menjazm suatu fi'il mudhari, maka tanda jazmnya bisa beda-beda, tergantung fi'il mudhari'nya ini sahih akhir, mu'tal akhir atau afalul khamsah. Maka cara mengi'rabnya berbeda. Baik sahih akhir, mu'tal akhir ataupun afalul khamsah. Nah, semoga nanti akan terbiasa dengan kita membiasakan mengi'rabnya. Nah, itu sebagai pengantar ya. Muqaddarah itu aslinya ada harokatnya. Jadi aslinya adalah kalau kita harokati misalnya yada'u misalnya. Maka menjadi yada'u aslinya gitu. Menjadi yada'u. Nah, cuman karena dhamma itu berat diucapkan, dhamma ketemu dhamma itu berat diucapkan, makanya tidak dinampakkan di akhir itu. Menjadi yada'u. Tapi kalau dhamma ke fathah ringan gitu. Yada'uwa, makanya bisa muncul. Nah, itu ya. Jadi aslinya dia ada harokat. Cuman karena berat diucapkan, makanya tidak dinampakkan harokatnya. Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke materi kita tentang Afwan amil. Ustaz, boleh nanya Iya, sebentar? silakan. Yang tadi kan kalau ya da'u itu karena domahnya susah berat untuk diucapkan. Terus kalau yang Mhm. yaksha itu domah muqaddarah juga, domahnya di mananya Ustaz? Eh, Alasannya karena alif dia nggak bisa diharokati. Itu. Jadi kalau do, wawu dan ya itu asalnya sikol dia, berat diucapkan. Tapi kalau alif dia alasannya ta'azur. Uzur itu karena emang alif nggak bisa dikasih harokat gitu. Ya, Seperti itu. Alasannya gitu. ya, syukran Ustaz. Baik. Apa? Kita lanjut ya. Jadi nanti kalau ada yang apa namanya ingin ditanyakan langsung disampaikan saja. Sekarang kita masuk ke materi ambil jazm. Untuk yang belum punya kitab, nanti saya coba share PDF-nya ya, yang ini. Kalau PDF utuh belum ada,
Jadi saya kalau mau ngajar biasanya scan materi. Eh, kita masuk pembahasan amil yang menjazmkan fiil mudhari. Kalau di jurumiyah dikatakan wal jawazimu sama niyata asyar. Jadi yang menjazmkan itu total ada 18. Ada 18 eh, yang menjazmkan si fiil mudhari, alat penjazm. Kalau alat penasab kan ada 10 ya. Jadi wan nawasibu asyaratun. Di jurumiyah dikatakan. Nah, jadi dari yang 18 tadi, si amil jazm itu, alat penjazm itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, ada alat penjazm yang dia hanya bisa menjazmkan satu fiil. Ini kurang L-nya ya. Jadi amil yang menjazmkan satu fiil. Artinya, kalau ada dia, dia hanya bisa menjazmkan satu fiil di depannya. Yang pertama apa? Lam. Lam ini, jadi kalau fiil mudhari kemasukan lam, maka fiil mudhari'nya beri'rab jazm. Contoh adanya adalah ad-dhaifu lam yakhruj. Tamu itu tidak keluar. Nah, amil jazmnya lam. Di depannya ada fiil mudhari yakhruj. Maka kalau kita i'rab, yakhruj ini adalah fiil mudhari, i'rabnya jazm, tanda jazmnya adalah sukun. Kalau ditanya alasannya kenapa dia sukun? Karena sohi akhir yang tadi kita bahas di awal. Jadi yakhruj fiil mudhari jazm. Tanda jazmnya apa? Sukun. Makanya dibaca yakhruj. Karena kalau misalnya lamnya kita buang, dia jadi yakhruju aslinya kan? Ad-dhaifu yakhruju. Tamu itu sedang keluar. Nah, tapi ketika yakhruju kemasukan lam, maka yakhruju berubah menjadi jazm. Maka dia dibaca yakhruj. Nah, alasannya kenapa dia sukun? Karena dia termasuk kategori sahih akhir tadi ya, lam. Dia menjazmkan yakhruj. Yang kedua ada lamma. Lamma bisa kita artikan belum. Imtahantu, saya sudah ujian. Walamma dan belum tazhar nampak. Natijatul imtihan. Nilai ujian belum keluar atau belum nampak. Nah, di sini ada lamma. Lamma ini amil jazm. Ya. Nah, makanya tazhar, dia kalau kita irob, tazhar fil mudhari jazm. Tanda jazmnya dia sukun. Alasannya kenapa? Karena dia sahih akhir. Nanti jatuh jadi fa'ilnya imtihani mudhof ilaih. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada lamul amri. Li ya. Jadi tulisannya lamul amri tapi secara tulisan dia adalah li dia. Contoh litasduk. Li ini kita artikan hendaknya karena perintah. Hendaknya kamu jujur fi qaulika di dalam ucapan kamu. Maka kalau kita i'rab litasduk, li-nya amil jazm. Tasduk fil mudhari eh, jazm, tanda jazmnya sukun karena dia termasuk kategori sahih akhir. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah domir mustatir, takdirnya anta. Fi harfu jarrin, dia huruf jar. Qauli majrur bi harfi jar, ka'nya mudhof ilaih.
Kemudian adalah nahi. Ini kalau kita belajar sorof ya, di tasrifan kan ada. Banyak nasoro yansuru, nasron, nasirun, mansurun, unsur, la tansur. La-nya itu kan la nahi. Makanya kenapa dibaca tansur? Karena dia jazm. Apa penyebabnya dia jazm? Karena kemasukan la. La nahi itu yang menjazmkan. Oh iya, silakan. Semoga dimudahkan urusan hati Rizky. Nah, contohnya la tazlim, jangan kamu zolim dan kepada seseorang pun gitu. Minan nasi di antara manusia. Jadi di sini ada la, la ini ambil jazm ya. Makanya dibaca tazlim. Tazlimnya fil mudhari jazm, tanda jazmnya sukun karena dia sahih akhir. Fa'ilnya domir mustatir anta ya, tersimpan di sini. Ahadannya maf'ul bi, minnya huruf jar, an-nasi dia majrur biharfi jar. Nah, kalau kita i'rab dengan Arab misalnya ad-dhaifu lam yakhruj ya. Maka lam harfu nafyin dia bermakna menafikan, tidak wajazmin dan dia menjazmkan, wa qalbin dan dia menukar. Menukar maksudnya eh yakhruj itu kan fil mudhari itu kan punya makna hal dan istiqbal kan. Sekarang dan akan datang. Tapi kalau kemasukan lam maka berubah bukan untuk waktu sekarang, tapi berubah menjadi madi dia. Jadi terjemahannya sebenarnya tamu itu tidak pernah keluar gitu. Mabniun ala sukun ya. Lam itu dia mabni sukun. Nah, kalau kita i'rab yakhruj fi'lun mudhari'un dia fi'l mudhari. Majzumun dijazm wa alamatu jazmihi dan tanda jazmnya as-sukun sukun ya. Yakhruj fi'l mudhari jazm. Tanda jazmnya sukun. Kenapa dia sukun? Li'annahu karena si yakhruj itu dia sahihul akhir, sahih akhir. Nah, wal fa'ilu dan fa'ilnya domirun mustatirun, domir mustatir, domir yang tersembunyi. Takdiruhu, perkiraannya si domir itu adalah huwa fi mahalli rafin. Jadi lam yakhruj, yakhruj itu fa'ilnya domir mustatir huwa. Ya. Gitu. Huwanya kembali ke doifu nanti. Baik, ini yang pertama ya, yang menjazmkan satu fiil. Jadi ada lam, lamma, kemudian li dan la. Ya. Linya lamul amr, la-nya la nahyi seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu silahkan, atau ada yang kurang dipahami bisa disampaikan sebelum kita masuk ke berikutnya. Ustaz, Iya, gimana? yang ini ad-dhaifu lam yakhruj. Misalnya diganti ad-dhaifu la yakhruj bisa ya. Terus La yakhruj, eh, kita melarang gitu ya. Boleh saja. artinya beda Ustaz, lam sama lain. Lam, kalau la artinya jangan. Kalau Jangan. lam tidak. Hmm. Jadi la itu untuk melarang. La nahi. La untuk melarang. Kalau lam hanya untuk meniadakan saja. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjut ke berikutnya. Oh, ini ada latihan. Simak teks berikut dan cari fi'il mudhari jazmnya. Di sini ada cerita tentang Al-Ghazali ya, tentang rusa Al-Atshan yang kehausan. Kita coba cari amil jazm dan yang dijazmkan.
Atisha ghazalun fawajada bi'ran fiha ma'un. Jadi si rusa itu kemudian kehausan. Fawajada kemudian dia mendapatkan bi'ron sebuah sumur. Nah, di dalam sumur itu ada air. Panazala syai'an fa syai'an. Lalu dia turun sedikit demi sedikit. Hatta wasola sampai dia hingga dia sampai ilal ma'i ke air. Fasyariba lalu dia minum. Sumahawala kemudian dia mencoba anyas ada naik liyah ruja agar dia bisa keluar minal bi'ri dari sumur. Falam yastati. Kemudian tapi dia nggak bisa ya. Lam yastati. Wa marra sa'labun kemudian lewat serigala faro'a lalu serigala itu melihat Ghazal ya rusa fil bi'ri di dalam sumur. Faqala lahu kemudian rusa itu apa namanya eh, serigala itu berkata kepada si rusa lita beko hendaknya kamu tetap fil bi'ri dalam sumur hatta tamuta sampai kamu meninggal wala tabki dan jangan kamu menangis ala halika atas keadaan kamu wala talum dan jangan kamu mencela illa nafsaka kecuali diri kamu. Sampai sini dulu ya. Kita coba cari kira-kira amil jazm sama fi'il mudhari'nya yang mana? Salam yastati. Lam yastati ya. Nah, ini. Jadi apa yang menjazmkan yastati? Lam. Lam ini ya. Lam ini yang menjazmkan eh, yastati. Apa tanda jazmnya yastati? Sukun. Sukun. Alasannya karena dia termasuk fi'il mudhari Sofia. Sahih akhir. sahih akhir. Mana lagi kira-kira? Lita boko. Litaboko. Apa yang menjazmkan taboko? Li. Lam Li apa tadi ini ya. namanya itu? Lamul amr. Ya, lamul amat. Nah, taboko tanda jazmnya apa? Fathah. Enggak, tanda jazm enggak ada yang fathah. Eh, Tanda iya jazm tadi itu tuh Ustaz. Lupa Ustaz. Sukun muqaddam. enggak juga. Enggak sih. Apa kira-kira? Makan huruf ilatnya. Huruf ilat Iya, buang. berarti Aslinya lihatnya kan dibuang. bakia, iya beko. Gitu. Ada alifnya kan. Gitu. Iya, Nah, iya dari mana Ustaz. kita tahu alif yang dibuang gitu? Fi'il mudhari itu kan harusnya 4 huruf gitu. Itu kan cuma Iya, 3 huruf gitu. Berarti ada satu yang dibuang. Gitu. Nah, kalau kita nampak di akhirnya itu fathah, berarti yang dibuang alif. Kalau di akhirnya domah, berarti yang dibuang waw. Kalau yang di akhirnya kasroh, berarti yang dibuang iya. Gitu. Kan pasangannya gitu ya. Kasroh dengan ya, waw dengan domah. Tomah. Fathah dengan alif Alif. gitu kan pasangan. Kalau kita baca Quran kan gitu. Di Ya, mat ya, nah, Ustaz. mat tobi'i. Nah, kemudian mana lagi kira-kira? La tabeki. La tabuki. Apa yang menjazmkan tabuki? Lam. Lam. La ini ya, Nahi. menjazmkan. Apa tadi nahi ya? La nahyi, la Ya. yang melarang. Tabuki tanda jazmnya apa? Mahdhuf. Nah, Eh, huruf iya, ilat. Ya. Membuang huruf ilat ya. Dari mana ilat. kita tahu ya yang dibuang? Karena kasro itu. Karena kasih. Ada lagi? La talum. Nah, la Lalu. talum. Nah, yang menjazmkan la. Apa tanda jazmnya talum? Sukun. Sukun. Sukun kan kelihatan. Tapi Ada Ustaz yang itu tahu? 3 huruf Nah, Ustaz. iya, ini dia masuk kategori ajwaf. Kalau di aslinya lama yalumu aslinya. Hmm. Hmm. Yalumu. Ada
Wawu ya. Ya. Aslinya kan lama yalumu. Nah, terus kemasukan la kan? Yalumu kemasukan la. Di sini bisa tak. Otomatis kan wawunya kan sudah sukun kan? Talu berarti di sini juga jadi sukun kan? Mu-nya jadi sukun. Jadi talum. Nah, dalam kaidah sorof, kalau ada dua sukun bertemu, salah satunya huruf ilat, nah nanti harus dibuang. Yang dibuang adalah huruf ilatnya. Makanya wawunya dihapus. Menjadi seperti ini. La talum. Dia masih masuk kategori sahih akhir. Karena sahih akhir itu kan dilihatnya huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya kan mim ya. Nah, kemudian wamarro rojulun lewat seorang laki-laki fawajadal ghazal, dia mendapati ada rusa yuhawilu yang mencoba an ada naik walamma yastati dan belum bisa. Panazala rojulu lelaki itu turun ilal bi'ri ke dalam sumur wahamalal ghazal dan dia membawa itu rusa hatta so'ida bihi hingga dia naik bersama rusa. Fasyakarul ghazal, rusa itu berterima kasih ar-rajula kepada lelaki itu ala musa'adatihi atas bantuannya. Faqala rajul lil ghazali, maka si laki-laki berkata kepada rusa, la tarju, jangan kamu berharap al musa'adata bantuan min laimin dari orang yang suka mencela. Wala ta'mal dan jangan kamu melakukan suatu perbuatan, amalan, qobla sebelum antufakiro kamu memikirkan finihayatihi akhirnya. Nah, kita tidak fokus ke terjemahan ya, kita fokus sesuai ini perintah. Kita cari fil mudhoreknya lagi dan yang jazm. Mana kira-kira? Lama yastati'. Lama yastati. Apa tanda jazmnya yastati? Lama Yang menjazmkan lama. Tanda jazmnya sukun ya. Mana lagi kira-kira? la tarju ya. La tarju. Apa yang menjazmkan tarju? La La. Tanda jazmnya apa? Tarju. menghilangkan Huruf huruf I ilat. menghilangkan huruf ilat. Iya, huruf ilat apa yang dibuang? Wow. Wow ya. Kita bisa tahu dari adanya dhammah di situ. Mana lagi kira-kira? La ta'mal. La ta'mal ini ya, tanda jazmnya sukun karena dia sahih Ya, akhir. Ini yang menjazmkan satu fiil. Jadi ada lam, lamma, lamul amr dan la nahyi ya. Seperti itu. Nah, cuman kita harus mulai terbiasa dengan ini sahih akhir, mu'tal akhir atau fal khamsah. Karena cara mengi'rabnya beda meskipun namanya sama fi'il mudhari gitu. Ustaz tanya. Iya, silakan Bu. Di yang atas Ustaz. Ada liyah ruja tadi. Ah, ah. Oh, yang Apa, Ustaz? ini ya. Yes. Li ini dia ambil nasab. Lamul kai ya. Jadi bukan secara terjemahan kan beda. Kalau li ini adalah agar supaya. Makanya kan terjemahannya sumahawala kemudian dia mencoba apa? Anias ada naik. Li agar supaya. Kalau li lamul amr kan artinya hendaknya, perintah. Makanya li ini dia ambil nasab ya, yang ini. Makanya yakhruja fil mudhari nasab. Tanda nasabnya adalah dengan fathah di situ. Ustadz itu namanya yang li yang menasabkan itu li apa Ustadz? Lamul kai namanya. Lamun kai. Ya, oh Lamul iya. kai. Iya Ustadz. Apa Ustaz? Iya, silahkan. Nah ini Ustaz, Ana bingungnya yang kalau ada li
tapi linya yang lamulukai sama linya yang li itu apa yang amr itu. Oh, li amr. Nah Nanti ini kalau menyesuaikan gimana? iya nanti kalau misalnya apa namanya pas ketemu ujungnya itu loh ntar ini yang masuk mana gitu beda ini gimana Ustaz ya? Eh, Nyesuaiin konteks aja gitu. Maksudnya konteks pembicaraan ini lagi mengharapkan sesuatu atau memerintah. Kan bisa dirasakan itu bahasa kalimat. Makanya kenapa eh, kita terjemahkan agar supaya dia keluar gitu. Karena tidak mungkin ini perintah. Jadi memang kembali lagi kalau soal itu untuk apa namanya menyesuaikan konteks kalimat. Tapi kalau kalimatnya berharokat, kita tinggal lihat saja harokat akhirnya. Kalau fathah berarti nggak mungkin li amr gitu, pasti nasob apa namanya lamul kai. Kalau akhirannya sukun berarti dia li itu ambil jazm untuk memerintah. Mungkin Kalau itu kalau gimana? apa itu Opan kalau dia ajwab kan ajwab ya yang sorry mu'tal akhir itu Iya, kan fathah ya Ustaz ya. gimana tadi? Yang kalau mu'tal akhir Heeh, yang mu'tal akhirnya itu alif kan eh yang dibuang gitu. maksudnya iya kan sama-sama fathah ujungnya gitu loh maksudnya Mm-mm. gimana sih? Iya. Saya kok jadi bingung. Kalau mu'tal akhir ketika nasab kan ada alifnya untuk membedakan li apa namanya? Li lamul kai dengan lamul amr. Tapi kalau jazm kan dibuang huruf ilatnya. Itu kalau misalnya tadi ya kembali lagi dia ada harokatnya seperti itu. Eh, jadi ini kita mau baca lamul amr atau lamul kai. Nah, kembali lagi tadi eh, pemahaman kita terhadap konteks kalimat. Pilihannya kan cuma dua itu kan. Kalau nggak lamul amr ya lamul kai gitu. Nah, Ustaz. Tinggal kalau salah ya nggak apa-apa gitu. Nanti kan bisa latihan lagi. Syukran Ustaz. Paham? Ustadz, Iya, silahkan. kalau untuk yang lam nahiyah itu kan ada Ah, juga ah, lam nafi ya Ustadz. betul. Heeh. Nah, itu untuk lam nafi itu bisa bertemu dengan apa Fi'il fiil mudhari mudhari. juga Ustadz. Iya, dia masuk ke fi'il mudhari, tapi tidak berpengaruh apa-apa Nah, ke itu ya Ustadz. ini. Jadi harus tahu konteksnya juga ya. Konteksnya juga gitu. Ini maksudnya kita melarang atau hanya menafikan aja gitu. Misalnya kita dapat kalimat eh, apa namanya? Misalnya ya Umar gitu. La la takhruj misal. Jangan kamu keluar. Atau konteks kalimatnya juga bisa beda. Misalnya Umar la yakhruju misalnya. Nah, jadi kalau la nafi itu nggak berpengaruh apa-apa ke i'rab. Tetap rofa la yakhruju gitu misalnya begitu. Umar itu nggak keluar. Jadi kembali lagi ke konteks kalimat. Jadi banyak persamaan sebenarnya. Misalnya eh, la tadi ya ada la nahi, ada la nafi misalnya begitu. Kemudian misalnya ada man itu misalnya man isim syarat. Ada man itu isim mausul misalnya seperti itu. Nah, itu memang butuh tadi pembiasaan aja seperti itu. Insya Allah lama-lama kita akan terbiasa untuk membedakan. Nah, ini pasti lamul amr nih. Hanya butuh pembiasaan aja sebenarnya. Gitu ya. Nah, nah, kita coba ini ya. Ini saja. Kira-kira betul atau salah? Al-muwazzafuna para karyawan lam ya'maluna mereka tidak bekerja amsi kemarin. Baik. Betul atau salah? Salah. Salah ya. Salahnya di mana kira-kira? Nanya di Ah, ini dibuang ya.
Harusnya lam ya'malu ya. Nah, kenapa dibuang itu nunnya? Karena dia termasuk kategori af'alul khamsah. Baik. Eh, saya coba ini ya, panggil satu-satu ya, biar suaranya tidak pecah. Siap-siap aja misalnya kalau pas dipanggil. Nah, jadi yang pertama maluna. Dia termasuk af'alul khamsah. Dari mana kita tahu dia af'alul khamsah? Akhirannya waw nun. Nanti af'alul khamsah itu 3. Berakhiran alif nun, waw nun, atau ya nun. Baik, saya mulai ya. Bismillah. Nomor 2. Bu, saya urut ya sesuai dengan yang di Zoom saja. Bu Siti Khalifah yang paling atas. Anak izin ya Tat, perjalanan ya Tat. Oh, ya Ustazah, iya Manillah ya. Dari Bogor ke Semarang. Ya Manillah Ustazah. Bu Siti Khalifah nomor 2. Al-mumarridatu lam yatruknal mustashfa. Ya. Jadi al-mumarridatu para ini apa tuh yang kerja di rumah sakit, perawat. Para perawat lam yatrukna. Mereka tidak meninggalkan rumah sakit. Nah, silakan Bu Siti. Benar atau salah? Apa ya? Baik, kira-kira. Pilihannya cuma 2. Sahih apa faktor? Foto. Ah, alasannya kenapa? Kira-kira Harusnya disukun ya. Namanya. harusnya disyukur. Nah, ini apa namanya? Ini sahih ya. Jadi bukan Sahih. faktor. Sudah betul. Kenapa? Di film mudhari itu ada yang mabni di 2 tempat ya. Di domir hunna dan antunna. Film mudhari'nya mabni. Jadi mau kemasukan amil apapun nggak berubah dia. Di antunna. Yaitu misalnya kalau kita tasrif kan misalnya yan suroni, yan suruna, tan suroni, yan surna tuh mabni di domir hunna. Kemudian tansuru, tansuroni, tansuruna, tansurina, tansuroni, tansurna di domir antunna mabni. Sisanya mu'rob. Mabni itu artinya eh, dia nggak akan berubah apapun yang terjadi dengan dia. Makanya eh, mungkin bisa jadi menggambarkan karakter perempuan. Kalau eh, sendiri masih mu'rob, masih berubah-berubah. 2 masih berubah-berubah. Tapi kalau udah jamaah perempuan, nggak ada yang bisa ngalahin. Mabni mereka. Itu ya, di hunna dan antunna mereka mabni. Jadi tetap yatrukna. Aslinya kan yatruku ya. Jadi naknya ini nak fa'il. Fa'ilnya adalah nak ini ya. Jadi yatruk cara i'rabnya gimana? Lam ini amil jazm kan. Nah, yatruk dia fi'il mudhari mabni. Mabni sukun. Mabni sukun. Nah, naknya dia jadi fa'il. Nah, itu ya tentang nomor 2. Berikutnya Bu atau Mbak ya. Bu Nabil Anissa Putri. Nomor 3. Ya rojulani la tajlisahuna. Wahai 2 lelaki, jangan kalian berdua duduk di sana. Betul atau salah? Betul. Betul ya. Tanda jazmnya dengan apa ini Bu? Tajlisa Tanda jajemnya Hadfun nun. hazfun nun ya, nunnya dibuang di sana. Baik, nomor 3 sudah terjawab. Nomor 1 sudah. Sekarang nomor 4 ya. Alamma. Ada lamma di sini ya. Aslinya alamma takro.
Alkitab al-yauma, apakah kamu belum baca buku hari ini? Eh, Bu Husnus Saniyah. Benar Lama salah? ujungnya ilat ya. Enggak. Ini Hamzah. Hamzah tuh bukan huruf ilat. Aslinya Apa koro'a yakra'u. ya? Kotak ya Ustadz. Harusnya alat takro. Iya, Eh, betul. Takro. kok. Dibaca takro'i, ini untuk bacaan. Oh, bacaan. Apa? Jadi, aku saya kenain ya. Apakah Iya, karena ya ketemu dua sukun. gue Karena sukun? ketemu dua sukun, makanya salah satu harus dikasih harokat. Nah, eh, kita mau harokati apa nih sukun ketemu sukun? Nah, harokat dasarnya adalah kasroh. Gitu. Seperti itu. Makanya Jadi, dibaca takro'i. oh, Nah, tapi kalau kita pisah, tetap takro al-kitaba al. Ini sahih ya, ini betul. sahih ya Ustadz. Nah, gitu. Dia kasroh karena bertemu Ketemu dua dua sukun. sukun aja. Nah, Ustadz. Sekarang. Kemudian Pak Elwin ya, Zainul Arifin. Monggo Ustaz. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Betul atau salah Ustaz? Tidak ada. Kita lanjut ke Pak Ferry. Ada Ustadz, Oh, itu ada Ustaz. ada huruf ilat, jadi Ah, salah itu Ustadz, iya betul ya. Harusnya dihilang, dibuang. dibuang. Alam taro tanpa huruf ilat. Nah, bisa kita mulai praktek ya saat baca surah Al-Fil gitu. Jadi kita tahu alasannya. Kenapa nih kok fil mudhari'nya cuma dua huruf gitu. Huruf ilatnya gitu. Alam yaja'al kaiduhum fi tadlil. Tadi Pak Ferry ada? Ya. Ah, tidak ada. Ke Bu Nur Hayati. Nomor 6 Bu. Kira-kira betul atau salah? Betul, Tat. Hmm, kaidu atau kaida? Eh, Tunggu sebentar, Ustaz. Alamnya ja'al dahum. Kaidahum ya. Ya, Kenapa dibaca kaidah? Alasannya kenapa? karena dia sebagai em, Ah, maf'ul maf'ul, maf'ul bih. maf'ul bi. Nah, syukran. Oke. Baik. Berikutnya Bu Tati. Eh, nomor 7. Al-umani lam tagsilani al-atbaq. Kedua ibu lam tagsilani. Keduanya tidak mencuci al-atbaq piring. Betul atau salah, Bu? Betul, Ustaz. Ah, ada lam di sini. Tagsilani. Gimana? Musana. Bunun ya. Asfunun. Nah, harusnya Oke lah. tagsila. Oh iya. Berarti foto ya. Kemudian eh, Bu Wawa. Namanya Wawa. Iya Ustaz. Wawa. Atulabu lamma yadkhulil fasla. Benar atau salah kira-kira? Foto ya. Foto betul. Nah, apa yang salah kira-kira? Eh, harusnya lam yadkhulu. Nah, lam yadkhulu ya, ada wawu di sini. Karena domir ini harus kembali ke tulab kan. Tulab ini kan jamak. Baik. Fatimah tuh lam takmal. Bu Sri Mujiati. Ada? Ada Ustaz. Ya. Gimana Bu? Benar atau salah nomor 9? Benar. Betul ya. Allah. Kemudian Mbak
Bu Fatimah Salsabilah. Nomor 10. Liyaqra muslimun al-Qur'ana kulla yaumin. Hendaknya seorang muslim itu dia membaca, dan muslim itu membaca Al-Qur'an setiap hari. Setiap hari. Benar atau salah? Bu Fatimah ada? Nggak ada. Baik. Pak Syamsir. Monggo Ustaz. Silakan Ustaz. Ada? Ada Ustaz. Iya, silakan Ustaz. 10 betul atau salah Ustaz? Sahih Ustaz. Sahih. Nah, syukran Ustaz. Baik. Berikutnya Bu Rita. Bu Rita. Alam taklamu Ampun Ustadz, annallah. saya masih di mobil Ustadz. Oh, masih di mobil. Baik. Di amanillah. Ustazah Alimah. Ustazah Alimah. Iya, Ustaz. Nomor Nomor 11. 11 ya? Iya, Oh iya. Lamma yusafir Zaidun illa Makkatin. Sahih atau salah? Khata Yang betul Makkata Makkah. Alasannya kiri. isim ghairu munsharif Nah, anda semoga jami munsharif ya. fathah. Jadi nama yang berakhiran tak marbutoh dia masuk kategori isim ghairu munsharif. Di Al-Munir 2 isim ghairu munsharif disebutkan ada 13 ya. Di antaranya tadi nama yang berakhiran tak marbutoh dia masuk kategori ghairu munsharif. Nanti bisa murojaah. Pak Ahmad Setiawan. Nomor 12 Pak. Alam ta'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Betul atau salah Pak? Ada Pak Ahmad? Oh iya, ada. Benar Ustaz. Nah, di sini ada ta'lamu, Betul. ada lam di sini. Taklam. Nah, itu ya. Harusnya bukan Ada wawnya. ta'lamu, tapi ta'lam disukun ya, Taklam. dijazm karena ada lam sebelumnya. Baik. Berikutnya Bu Fani Asri. Ini sudah mau. Lam yujrim hadar rajulus solihu. Jadi, lelaki yang solih ini tidak berbuat kriminal. Betul atau salah? Sahih, Ustaz. Sahih. Kemudian habis ya. Yang belum siapa kira-kira? Saya Ustadz Bu Rini. Bu Rini. Tadi zoomnya bolak-balik ke atas ke bawah. Bu Rini silakan. La tanam qobla sholatil isya. Jangan kamu tidur sebelum sholat isya. Betul atau salah? Sahih Sahih. Ustadz. Yang belum lagi siapa? Ini ya. Lan yadhab Zaidun ilal. Baik, sisanya kita jawab sama-sama. Lan yadhab Zaidun ilal madrasati. Sahih khoto. Koto. Khoto. Harusnya lan Lanjut. Ya, Ya Zahaba. zahaba. yadhaba ya. Karena lan ini amil Amil nasab. ya. 15. Ar-rajulani yuqimani sholata. Dua lelaki itu mendirikan sholat. Betul atau salah? Sahih. Sahih ya. Terakhir, betul terakhir ya. Al-fallahani nasihani. Betul salah? Sahih. Sahih ya. Ini sahih. Ini fakta. Ini baik. Alhamdulillah terjawab semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Materi kita mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Nanti insya Allah yang menjazmkan dua fiil kita bahas besok malam. Jadi insya Allah sepekan kita ketemu 2 kali supaya nanti materi kita juga nggak lama, kita bisa banyak murojaah dalam setiap pekannya. Nah, nanti bisa latihan mengi'rab ya. Misalnya yang di sini kita mau i'rab. Eh, tapi kayaknya materi kita belum sampai sini yang mengi'rab khobar jumlah.
Eh, belum ya? Betul. Kita udah masuk mubtada khobar belum di Al-Munir 2? Belum. Belum. Eh, berarti nggak usah di i'rab dulu ya. Karena beberapa materinya belum kita pelajari untuk di. Apaan Ustaz? Pertanyaan Pak Ustadz, Iya, silakan Ustaz dari Bu ini dulu Pak tadi. Erwin ya. Oh, Pak Ya, Erwin dulu. kalau untuk mendapetin bukunya bagaimana Pak Ustadz? Bisa lewat Ustadz Jafar langsung bisa. Tapi biasanya Oh beliau ya, sibuk ya, karena banyak oh kegiatan. Atau langsung ke toko bukunya Ustadz Silmi. Saya kirimkan nomornya Ustadz nanti insya Allah. baik. Eh, Terima kasih Pak Ustadz. untuk yang Al-Munir baru tuh sudah revisi. Banyak yang direvisi sama Ustadz. Ini saya masih pakai Al-Munir lama. Tapi semoga tidak banyak berubah. Bisa ke Ya, Ustadz Jafar, coba Ustadz nanti langsung semoga ya bisa di. baik. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Baik. Syukran. Iya, sama-sama Ustadz. Tadi yang silakan. Ustaz, ini yang nomor 5 tadi, alam taro. Kan khotok ya Ustaz. Iya, Yang benar itu pakai alif tegak gitu maksudnya. enggak. Huruf ilatnya dibuang. Ini cuma alam taro aja. Maaf ya Bu, ada anak tadi. Ada Iya, Ustaz. jadi alam taro saja tanpa alif. Aslinya kan roa ya ro ya. Kemudian dibuang si ininya huruf ilat karena kemasukan lam. Nah, Ustaz. Syukran Ustaz. Apa? Yang lain ada? Tidak ada. Eh, Nanti jika ada materi yang misalnya kurang paham ketika sedang murojaah, nanti ditanyakan saja langsung di grup ya, biar grup kita bisa rame untuk belajar bahasa Arab. Nah, nanti Ya, insya Ustadz. Allah, iya, gimana Seth? Ya, Pak Ustadz ya. Oh iya, Terima kasih. nah insya Allah nanti yang menjazmkan dua fiil, ini kita bahas besok. Biar materinya tidak terlalu banyak juga, supaya bisa sedikit-sedikit kita pelajari. Nah, nanti yang menjazmkan dua fiil ada lumayan banyak. Berapa berarti? In, man, ma, mahma, izma, ayun, mata, ayana, aina, ainama, aisuma, anna, kaifam. Ada berapa ini? 2, 4, 6, 8, 10, 13. Lumayan banyak. Nah, nanti insya Kurang Allah satu. sedikit. Ya, gimana Seth? Apaan Ustaz kurang satu berarti? Yang mana? Tadi kan katanya amil yang menajamkan itu ada 18. 18. Ini ada idah, tapi dikatakan di jurumiyah itu khusus untuk syair. Wa idza fi sya'ri khosoh. Iza itu khusus untuk syair, tidak dimasukkan dalam Quran dan hadis. Ini tidak ada di sini. Gitu. Jadi ada iza tapi khusus di kategori syair. Di Ustaz. sini, iya, di sini nggak dimasukkan tentu saja. Baik, insya Allah nanti kita ketemu lagi besok malam. Jadwalnya berarti tidak bisa 19.30 ya. Mungkin 19.45 mungkin seperti tadi. Eh, Ya. Semoga Allah istiqomahkan kita semuanya, Allah berikan pemahaman. Kemudian intinya belajar itu butuh waktu lama ya. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, eh, lan lan tanalal la tanalul ilma illa bisittatin. Kita itu nggak bisa dapat ilmu kecuali dengan 6. Yang pertama itu adalah kemudian harus apa namanya semangat gitu dan butuh waktu lama juga. Nah, semoga Allah istiqomahkan kita. Kita ketemu besok malam di materi yang sama di fiil yang menjazmkan fiil mudhari, amil yang menjazmkan fiil mudhari. Nah, tatim dari sana.
kita tutup materi kita dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Wa iyyakum.